Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anasya Salsabila dari kelas 1B Animasi dengan prodi D4 Animasi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mereview materi tentang animasi dan penggunaan AI. Baiklah teman-teman, ikuti saya selanjutnya. Baiklah, di sini kita bertemu salah satu mahasiswa dan kita akan bertanya seputar AI. Izin ya Kak. Menurut kakak, gimana pengaruh teknologi terhadap proses pembuatan desain animasi saat ini? Dan software atau aplikasi apa yang rekomendasi untuk pembuatan animasi tersebut? Teknologi sangat mempengaruhi proses pembuatan desain animasi karena membuatnya lebih cepat, efisien, dan realitas. Dulu animator menggambar manual, kini dengan software digital, proses bisa otomatis dan hasilnya lebih hidup. Kolaborasi juga lebih mudah berkat sistem berbasis cloud. Nah, aplikasi atau software yang dibutuhkan untuk desain itu bisa berupa Canva, CorelDRAW, Photoshop, dan Snapseed. Nah, menurutmu gimana pengaruh AI terhadap mahasiswa dan apa resiko bagi mahasiswa yang bergantungan dengan AI? Nah, pengaruh AI terhadap mahasiswa ini ada dua. Yang pertama itu pengaruh positif. Pengaruh positifnya mempermudah mencari informasi dan membuat tugas. Sedangkan pengaruh negatifnya bisa membuat mahasiswa malas berpikir, kurang kreatif dan bergantung pada AI. Nah, dalam proses pembuatan animasi saat ini, AI sangat membantu dalam proses pengerjaannya. Jadi membuat pengerjaan animasi lebih praktis dan juga memotong waktu dalam pengerjaannya. Seterusnya menurut saya penggunaan AI dalam animasi saat ini masih menjadi perdebatan. Soalnya juga mengganggu keorisinalan dalam animasi tersebut. Jadi penggunaan AI harusnya sesuai dengan porsi dan kegunaannya aja. Jadi nggak usah terlalu banyak menggunakan AI. Terus menurut saya rekomendasi software dalam pembuatan animasi ada beberapa software seperti After Effects, 3D Blender, dan juga Cinema 4D. Pengaruh AI terhadap mahasiswa sebenarnya juga membantu dalam menyelesaikan tugas. Bisa juga untuk menambah wawasan mahasiswa jika memang AI digunakan dalam porsi yang tepat. Risiko buruk buat mahasiswa yang menggunakan AI bisa menjadikan mahasiswa terbiasa dengan metode praktis AI, menjadikan mahasiswa malas berusaha gitu. Seperti di prodi DKV misalnya dalam penggunaan AI dalam bikin tugas, misalnya gampangnya inilah, biasanya sebelum AI kayak sekarang kita tuh menghapus background foto tuh langkahnya lebih panjang. Jadi setelah ada AI kayak seperti sekarang, kita tuh jadi lebih praktis, bisa sekali klik aja gitu. Jadi menurut saya penggunaan AI tetap ada plus dan minusnya tergantung ke si pemakai AI-nya lagi. Saran saya buat mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan AI, nggak apa-apa nggunain AI, tapi tetap dipelajari lagi gitu manualnya gimana. Soalnya kalau terus-terusan bergantung ke AI, ntar waktu terbentur malah ke AI lagi, AI-nya nggak bisa gitu. Dengan adanya teknologi dan juga terutama saat ini juga sudah muncul penggunaan AI dalam animasi ya, tentu memberikan kesan yang sangat positif dan juga memberikan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia perindustrian animasi. Yang dimana bahkan dahulu yang saya ketahui membuat animasi itu bisa sampai berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Saat ini juga sudah bisa menciptakan animasi yang durasinya tuh menit bahkan sampai jam. Dalam proses pembuatannya itu hanya dalam waktu jam saja gitu. Tidak butuh sampai berhari-hari. Nah, bahkan sampai saat ini kita melihat bagaimana begitu banyaknya animasi yang muncul, yang dimana mereka membuatnya cuma melalui proses prompting dari AI. Nah, untuk beberapa aplikasi atau software yang saya ketahui secara umum ya, ada seperti Blender,
Powtoon, terus juga ada seperti Animaker gitu. Penggunaan AI di kalangan mahasiswa ini tentu memberikan dua dampak ya, itu dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya sendiri yang saya lihat tentu memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi mahasiswa dalam mengumpulkan informasi dalam pengerjaan tugasnya. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya sendiri tentu apabila terjadi ketergantungan terhadap AI ini, sang mahasiswa akan mengalami brain rot atau pembusukan otak yang seperti yang kita ketahui, bahkan mereka menjadi orang yang mageran atau malas dalam mengumpulkan informasi secara akurat gitu. Bahkan mereka tidak melakukan cross check terhadap hasil prompting AI yang mereka lakukan sebelumnya, sehingga itu menciptakan dampak negatif, salah satu dampak negatif bagi penggunaan AI ini bagi mahasiswa. Menurut saya, proses lebih cepat dan efisien, dan mengedit dan berbagi frame dengan mudah, menyimpan dan menggunakan kembali aset animasi, dan kualitas visual semakin realistis, kolaborasi jarak jauh. Menurut saya, risiko mahasiswa terlalu tergantung pada AI. Yang pertama, menurunnya kemampuan berpikir kritis, kurangnya orisinalitas karya, ketergantungan mental, dan masalah etika dan data. Mungkin pengaruh AI dalam pembuatan animasi ini memudahkan animasi tersebut. Kalau misalkan softwarenya mungkin yang saya tahu mungkin Canva ya untuk membuat animasi. Mungkin dampak positifnya memudahkan mahasiswa untuk mencari materi tentang pelajaran di kampus. Kalau misalkan dampak negatifnya yaitu ketergantungan dalam mencari jawaban mungkin. Mungkin kalau kayak pengaruh ya mungkin sekarang desain tuh bisa lebih cepat. Yang awalnya makan waktu berbulan-bulan karena manual, sekarang bisa lebih cepat kayak karena ada AI, software 3D sama rendering otomatis gitu. Kalau aplikasinya mungkin kayak Blender ya. Kalau dari sisi mahasiswa sih AI ini mungkin sangat membantu ya, apalagi kayak tugas-tugas yang notabene-nya kan kita di poli ya, lebih fokus ke praktek, jadi kayak teori ini bisa pakai AI aja gitu sih, kita paham konsepnya aja. Tapi kalau resikonya mungkin kita bakal ketergantungan, kayak misal dipakai di praktek kita nyari itu tapi asal jadi coding aja gitu, asal jadi jalan proyeknya tapi kita nggak paham cara makainya. Itu sih. Menurut saya, perkembangan teknologi sangat membantu para animator untuk membuat animasinya. Contohnya saja, pada saat ini software sangat berkembang pesat. Di mana dulunya itu para animator membuat desainnya itu secara manual. Dan sekarang bisa menggunakan aplikasi atau software. Dan juga penggunaan AI sangat berfungsi atau sangat bermanfaat pada saat ini. Dan menurut saya software yang sangat worth it pada saat ini adalah Blender, Photoshop, dan Adobe Premiere. Menurut saya AI itu bagaikan pisau bermata dua, yang dimana apabila kita menggunakannya dengan tepat, mungkin itu sangat membantu. Mungkin dapat membantu pekerjaan, mencari referensi, atau bisa membuat tugas. Dan bagi mahasiswa yang sangat ketergantungan AI, itu mungkin dapat membuat dirinya malas, kurangnya kreativitas karena sering menyalin dari AI itu.